Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari minggu itu setelah matahari terbit, berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak saudara sekalian yang terkasih, selamat malam. Selamat Paskah. Tenang saja, sudah saya jamin nanti saya khotbah 45 menit, kita pulang jam 1. Malam ini kita merayakan Paskah. Orang seling mengartikan Paskah itu sesudah atau setelah atau kemudian, terserahlah mau mengatakan. Saya mau mengatakan juga malam ini adalah kesempatan bagi kita untuk merenung sekaligus bersyukur bahwa kita diperkenankan ambil bagian dalam perayaan Ekaristi Kudus sesudah manusia gagal menanggapi kasih Tuhan. Kok tumben rodok beda-beda? Soalnya apa? Aku mau bar ngadep kuali daging wedhus. Tensine rodok munggah. Maka suaranya saya buat juga naik. Gagal di mana? Setelah kisah penciptaan, manusia dengan segala bumi, dengan langit, dengan segala isinya dipercayakan Tuhan kepada manusia. Manusia gagal untuk berbakti, untuk memuliakan Sang Pencipta, tetapi berhenti pada ciptaannya. Bener ora? Salah, syukurlah. Kita cek ke hari-hari biasa kita. Minggu biasa kemarin-kemarin itu, kita yang hadir itu lebih dari yang sekarang. Le dandan yo luweh timbang saiki. Kenapa sekarang yang datang sedikit? Kualik po? Wale. Pertanyaannya itulah, kenapa malam ini luar biasa yang hadir, tetapi pada minggu-minggu biasa itu berkurang? Jawaban, kami tidak pergi ke sini, kami tempat ke gereja paroki lain. Ya, tapi jujur loh ya, jawabnya begitu.
Kita seringkali berhenti pada ciptaan yang diberikan Tuhan, tidak sampai kepada Sang Pencipta. Nek lagi susah sembahyang, ya Tuhan, semoga Engkau berkenan menengok kami. Terus nyanyinya selalu, Tuhan kasihanilah kami, hanya debulah aku, dan seterusnya. Tapi kalau sudah sukses, lupa. Lupa apa? Ya dulu rajin sembahyang itu supaya permohonan-permohonannya dikabulkan. Setelah dikabulkan, lupa. Begitulah kira-kira kisah penciptaan. Diciptakan dengan segala kemuliaan, dengan segala kebaikan, dengan segala yang baik, dan Tuhan sendiri mengatakan semua baik adanya. Kegagalan manusia mengasihi Allah digambarkan dalam kisah pembuangan. Mereka menjadi budak, menjadi orang-orang orang upahan saja tidak, orang suruhan saja, yang cukup hanya numpang hidup tanpa mendapat upah, tanpa mendapat apa, tetapi perlakuan yang berat. Dan itulah pula yang menjadi kegagalan bangsa manusia. Oleh karena dosa, maka dikatakan orang hidup dalam kegelapan. Peristiwa Paskah, ojo suwi-suwi. Sampai ngrungokke karo ngantuk-antuke nak kene iki ngomong lho. Padahal aku nek misal apa khotbah suwi-suwi iki anyel aku. Wong kok gambleh wae to aku. Tak lokke awakku dhewe. Mulane rasa suwi-suwi. Sing ngantuk jalan turu sik engko nek komuni tak gugah. Apa wange? Kegagalan manusia digambarkan dengan peristiwa pembuangan. Mereka menjadi budak yang tidak mendapat upah tapi mendapat perlakuan keras hanya supaya bisa hidup. Dan mereka, ya, jadi yang gagal itu manusia, Tuhan tidak gagal. Tuhan yang mengambil mereka, yang memimpin mereka keluar dari perbudakan. Demikianlah hal sama. Kita manusia yang diperbudak, hidup dalam perbudakan dosa, dibawa, dipimpin keluar dalam Yesus Kristus. Kita sudah merenungkan tema APP. Ada yang lupa tema APP? Tidak ada. Jawaban pertanyaanku ben gampang dijawab pancen. Tidak ada yang lupa. Ya. Supaya kita semua tetap tinggal dalam Kristus, kemudian bertumbuh dalam iman dan berbuah dalam saksian. Tak serok-serok iki ben ora ngantuk. Aku curiga sampeyan nek ndungluk iki ngantuk mesti. Apa golek sandal? Ya. Kita diajak untuk kembali menjadi anak-anak Tuhan yang telah diselamatkan oleh karena janji kita, janji baptis. Mudah-mudahan kita semua juga tidak gagal mengingat janji baptis. Nanti akan kita perbarui supaya enggak lupa. Dan kita menjadi orang Katolik dengan sadar memilih tinggal dalam Yesus Kristus. Saya dulu mau jadi Katolik 5 tahun sinau ben dadi Katolik. 5 tahun wera mudeng. Ujian ra lulus ping pindho akhirnya diikutkan saja. Kuwi saking bodhone aku apa saking pintere gurune apa saking angele mata pelajarane. Pokoke ngono kuwi. Hari ini ada 10, 11, 10
Orang-orang yang tertarik, orang-orang yang merasa nyaman tinggal dalam Yesus Kristus. Maka jangan kebalik, yang sudah tinggal dalam Yesus Kristus ora usah keluyuran nganti-nganti. Tetap tinggal dalam Yesus. Dan mereka lulusan-lulusan seperti saya, mereka kitab suci apal. Sudah saya tes kemarin. Apa isi kitab suci? Kasihlah sama Tuhan Allahmu seperti dengan segala daya dan seterusnya, dan kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Apal. Kata pertamanya apa? Pada mulanya. Terakhir, amin. Apal mereka. Lima perintah gereja, apal. Sampai hafal loh. Apal. Apal. Jawaban hafal. Nah, ini memang saya mau mengatakan tumbuh dalam iman, ya, tinggal dalam Kristus karena janji baptis dan kita mengimani Yesus Kristus, tumbuh dalam iman, maksudnya di situ. Nah, supaya kita tinggal dalam Yesus Kristus, tidak hanya tinggal diam tetapi tumbuh dengan berbagai olah rohani dan juga upaya-upaya mewujudkan iman kita dengan sebaik-baiknya. Doa-doa harian. Ada 13 doa harian. Ora tak sebut di sini. Golek ana ning madah baktimu, ning puji syukur ada. Sampai tuku puji syukur madah bakti kidung ati cuman dibuka nek pas ana lagu nomor sekian sing dibuka hanya itu saja. Depan-depan enggak kamu baca toh? Tidak baca, keterangan pengantar dan lain-lain tidak baca. Yakin ya. Kalau begitu besok saya usulkan kidung ati madah bakti puji syukur dipotong lagu-lagune tok wae, liya-liyane ndak usah. Beli juga enggak dibaca, enggak didoakan. Nah. Syahadat aku percaya, apal. 10 perintah Allah, apal. 5 perintah gereja, apal. Ono sing jawab, apa gunanya apal kalau tidak dijalankan? Apa yang mau kau jalankan kalau kamu tidak apal? Ngono to jawabe. Ndak usah bantah. Kadang-kadang ketoke pinter tapi ya memang pinter ngapusi. Ya. 9 menit. Karisa menit. Dan dengan doa-doa harian yang kita hafal dengan segala macam devosi, entah rosario, entah kerahiman, entah doa dalam legio dan seterusnya, menjadi bahan, salah satu bahan untuk doa bersama dalam keluarga, gitu loh, supaya tumbuh berkembang iman dalam keluarga. Itulah yang kemudian menjadikan masing-masing anggota keluarga itu tenang, damai, tentram di rumah, juga kalau berjalan keluar itu tenang dan senyum. Senyum. Kalau di rumah itu tertekan dan pokoknya nggak nyaman, nggak damai, keluar dari rumah itu senyum-senyum. Itulah bahayanya. Senyum itu orang senang, senyum-senyum itu merotok kentir. Maka supaya ya. Dan hidup kita yang penuh sukacita kegembiraan inilah menjadi salah satu wujud bentuk kesaksian yang kita pertontonkan, yang kita buat, kita lakukan, kita imani sebagai suatu bentuk kesaksian di tengah-tengah masyarakat. Para calon baptis salah satunya juga tertarik dengan cara hidup orang-orang Katolik. Nek berangkat ke gereja, sepeda motor siji, goncengan 5. Wong Katolik rukun tenan. Sampai di gereja duduk berdampingan suami istri dan anak-anak.
bahwa dalam keluarga orang Katolik ada sukacita bukan karena materi yang berlebih, tetapi karena ada kedamaian dan ketentraman. Itulah mereka ya melihat kesaksian hidup umat Katolik. Dan tentu saja seperti saya katakan di depan, mereka menemukan, berjumpa dengan Yesus Kristus dengan penuh kedamaian dan sukacita itu di tengah-tengah gereja Katolik. Maka kita yang Katolik duluan mempunyai kewajiban memberi contoh teladan yang lebih baik lagi. Jangan sampai yang baru datang itu nanti semakin tahu nang lingkungan itu, bae Katolik iki menyebalkan. Apik neneng jowo tok neng jerone elek. Itu juga kesaksian, tapi kesaksian jelek. Itulah Bapak Saudara sekalian. Maka baik supaya kita tidak lupa dengan hidup kita tinggal dalam Yesus Kristus, karena janji-janji baptis kita bukan soal kita yang berupaya saja, tetapi oleh karena janji dan upaya kita, Tuhan juga mengulurkan tangan supaya kita semua mengalami keselamatan itu. Kita persiapkan hati kita memasuki liturgi pembaptisan dan juga pembaruan janji baptis kita.